Halo, selamat berjumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fatanisa dapat kembali menjumpai Anda dalam Pasti Bisa. Sebuah program yang akan membahas materi dan juga soal-soal yang tentunya dapat membantu adik-adik di rumah dalam mengerjakan ujian. Dan materi kita hari ini adalah untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti biasa, Kanisa di studio tidak sendiri karena sudah ada Bapak Muhammad Guntur. Halo Bapak, apa kabarnya? Halo Kanisa, apa kabar? Baik, dapat menyapa terlebih dahulu adik-adik di rumah. Halo anak-anakku yang di rumah dan pemirsa TV Edukasi. Hari ini kita akan membahas tentang membaca sastra dan menyeting ejaan. Baik, dan bersama kita di studio Pak Guntur ya. Juga ada adik-adik dari MTS Anaja. Halo adik-adik semua. Halo. Hai Farah. Hai. Halo Syafa. Hai. Hai Satira. Halo. Halo Faisal. Hai. Dan hai Dio. Hai. Kanisa pengen coba yel semangatnya dulu ya. Belajar bersama. Pasti bisa. Ujian. Pasti lancar. Wow, adik-adik di studio sudah sangat bersemangat Pak Guntur ya. Ya. Semoga adik-adik di rumah tidak kalah semangat dan dapat segera menyiapkan alat tulisnya. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu dicatat. Pak Guntur dapat bersiap untuk materi di segmen 1? Siap. Dan kali saya ingatkan untuk adik-adik di rumah bahwa tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui website tve.kemdikbud.go.id. Selain itu, untuk adik-adik yang memiliki channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Televisi Edukasi. Bagi adik-adik di rumah yang memiliki gawai Android dan dapat juga mendownload aplikasi Televisi Edukasi di Play Store sehingga dapat menyaksikan tayangan kami secara langsung di handphone adik-adik di rumah ya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, silakan Bapak Guntur. Materi yang pertama, bagaimana anak-anak udah siap semuanya? Yang di studio? Ya, anak-anakku yang di rumah maupun di pemirsa TV Edukasi. Hari ini kita akan membahas tentang menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan. Di sini ada soal yang pertama. Anak-anak Dio. Dapat dibantu dibacakan ya, oleh Dio, silahkan. Oke. Pada era globalisasi, kita dituntut untuk mempunyai kreativitas yang tinggi dan tidak gagap teknologi modern. Perbaikan penulisan kata yang tercetak miring tersebut adalah A. Globalisasi, kreativitas, teknologi modern. B. Globalisasi, kreativitas, teknologi modern. C. Globalisasi, kreativitas, teknologi modern. D. Globalisasi, kreativitas, teknologi modern. Baik, pada soal ini dapat diperhatikan bahwa ada sebuah teks dan kita diminta memberikan perbaikan penulisan kata yang dicetak miring. Kata yang dicetak miring ada globalisasi, kreativitas menggunakan F, teknologi dengan H, dan juga modern ya. Ini yang mana yang paling tepat Pak Guntur ya? Ya, ada yang bisa jawab? Ada adik-adik di studio yang tahu? Ananda Safa? Dari 4 pilihan jawaban silahkan. A. Globalisasi, kreativitas, teknologi modern. Setuju? Baik. Ananda Faisal? Setuju. Setuju. Alasannya apa? Karena penggunaan kata atau huruf sudah sesuai dengan yang ejaan yang Seharusnya ya, disempurnakan. seperti globalisasi tidak menggunakan E ya. Iya, betul. Lalu kreativitas harusnya menggunakan V, V ya. Lalu teknologi dengan K atau H. K. Lalu terakhir ya. Iya, modern. Mhm. Ya, kalau dilihat di sini, mengapa yang B salah? Ananda Farah, mengapa yang B salah? Karena pada kata teknologi itu menggunakan H, sedangkan yang baku adalah menggunakan K. Yeah. Dan pada kata modern harusnya R terletak di antara E dan N. Iya, Oh, iya. lengkap sekali ya penjelasannya. Betul. Lalu Yang C, alasannya kesalahannya apa? ada yang mau bantu? Ada yang bisa menjawabnya? Ananda Dio, mengapa salah yang C? Ya, yang C salah karena pada kata kreativitas bisa dilihat itu tidak menggunakan V, tapi menggunakan P. Ya, betul. Yang D, kesalahannya dari Ananda Safa? Yang D pada kata kreativitas menggunakan huruf P, seharusnya menggunakan huruf V. Ya,
betul. Sekarang kita ke pembahasan nih, Kanisa. Iya, baik Pak. Kalau dilihat dari penulisan dari kalimat tadi, di situ ada kata globalisasi. Seharusnya globalisasi, seharusnya yang E-nya dihilang. Baik. Kreativitas, F-nya dihilangin jadi V. Teknologi seharusnya bukan H tapi K. Modern, seharusnya modern. Baik. Modern. Baik, harus banyak membaca untuk tahu mana yang paling tepat ya Pak ya. Betul. Karena kadang-kadang ada perubahan-perubahan ya. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Dapat dibantu dibacakan oleh Syafa? Kamis keluarga akan bertamasya ke Danau Toba pada saat liburan pada hari Lebaran. Penggunaan ejaan tepat terhadap pada kalimat A. Kamis keluarga akan bertamasya ke Danau Toba saat liburan pada hari Lebaran. B. Kamis keluarga akan bertamasya ke Danau Toba saat liburan pada hari Lebaran. C. Kamis keluarga akan bertamasya ke Danau Toba saat liburan pada hari Lebaran. D. Kamis keluarga akan bertamasya ke Danau Toba saat liburan pada hari Lebaran. Baik, pada soal jenis ini yang sangat perlu diperhatikan adik-adik di rumah adalah penggunaan huruf besar dan kecilnya ya Pak Guntur Betul, ya. Jadi dari kalimat kami sekeluarga akan bertamasya ke Danau Toba saat liburan pada hari Lebaran. Kira-kira dari kalimat ini agar tepat seharusnya penggunaan huruf besar kecilnya tuh sesuai dengan opsi yang mana ya? Nah, dapat diperhatikan adik-adik di rumah soal ini. Adik-adik di studio ada yang kira-kira sudah tahu? Ada tahu? Ananda, Dio, apa? Oke, menurut saya yang paling benar adalah jawaban yang C. Iya. Kamis keluarga akan bertamasya ke Danau Toba. Ya, Danau menggunakan huruf kapital di depannya dan Toba juga menggunakan huruf kapital di depannya karena adalah salah satu unsur geografi. Dan di terakhir ada kata Lebaran. Di situ Lebaran itu adalah hari besar dan seharusnya menggunakan huruf kapital. Baik, bagaimana Pak Guntur? Ya betul, isinya yang C. Kita bahas satu persatu yang A. Mengapa yang A salah? Yang pertama di situ ada kata Danau Toba. D-nya itu seharusnya huruf kapital. Di situ D-nya kecil karena dia nama geografi. Apa nama geografi? Ananda Faisal. Unsur letak atau nama tempat. Iya, betul. Yang B. Mengapa yang B itu salah? Ada yang Ananda tahu? Farah? Karena pada penulisan Toba di situ menggunakan huruf kecil, sedangkan yang benar adalah menggunakan huruf kapital. Iya. Yang D. Mengapa salah yang D? Ananda Faisal? Karena pada kata Danau Toba tidak menggunakan huruf kapital, seharusnya menggunakan huruf kapital. Ya, sekarang kita ke pembahasannya. Sesuai ejaan yang disempurnakan, penggunaan huruf kapital yang pertama dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur geografi yang diikuti nama diri geografi. Jadi unsur-unsur geografi itu ada nama letak, tempat. Sedangkan nama hari raya itu harus huruf kapital. Contohnya Natal, N-nya besar. Terus apa lagi? Galungan. Idul Fitri. Jadi Kalau setiap kata hari raya seperti kemerdekaan Indonesia, seperti itu? Gimana? Siapa yang tahu? Hari kemerdekaan Indonesia itu termasuk juga tidak? Ya, Termasuk? Oh, iya. baik. Jadi tidak hanya hari raya agama ya? Iya, betul. Sudah paham? Paham. Anak-anakku yang di rumah dan pemirsa TV Edukasi sudah paham dengan kata huruf unsur-unsur geografi dan nama hari raya. Baik. Iya, jadi dari dua soal itu kita sudah belajar tentang penggunaan huruf besar yang tepat dan juga yang di soal pertama tadi ejaan yang tepat ya Pak ya? Betul. Kita masuk ke contoh soal ketiga, dapat dibantu dibacakan oleh Satira. Hubungan kegemaran membaca dengan peningkatan nilai keterampilan menulis siswa. Perbaikan penulisan judul tersebut agar sesuai dengan ejaan yang benar adalah A. Hubungan kegemaran membaca dengan peningkatan nilai keterampilan menulis siswa. B. Hubungan kegemaran membaca dengan peningkatan nilai keterampilan menulis siswa. C. Hubungan kegemaran membaca dengan peningkatan nilai keterampilan menulis siswa. D. Hubungan kegemaran membaca dengan peningkatan nilai keterampilan menulis siswa. Baik, kita perhatikan lagi soal ini. Perhatikan kalimat judul berikut.
Hubungan kegemaran membaca dengan peningkatan nilai keterampilan menulis siswa. Di sini dapat kita lihat pada soal di setiap kata menggunakan huruf besar di awalnya. Nah, perbaikan penulisan judul tersebut agar sesuai dengan ejaan yang benar adalah, kalau pada opsi A dapat kita lihat bahwa semuanya masih menggunakan huruf besar ya. Iya. Di opsi B di sini dengan menggunakan huruf kecil. Lalu di opsi C di sini dengan huruf kecil. Lalu perbedaannya kita lihat di opsi D, kegemaran membaca dengan peningkatan nilai keterampilan menulis siswa itu dengan huruf kecil semua ya. Nah, kira-kira mana yang paling tepat di antara pilihan jawaban ini? Betul. Dan ini contoh penulisan judul ya Pak ya, Iya. perlu diperhatikan. Ingat, judul itu setiap kata itu huruf kapital, kecuali kata konjungsi dengan, dan, demi. Nah, kira-kira dari jawabannya apa, Ananda Satira? Yang C. Yang C. Mengapa C? Karena di situ konjungsinya tidak memakai huruf kapital. Iya, bagus. Sekarang kita bahas satu persatu pilihan katanya. Yang A. Yang A, Ananda Dio. Mengapa A itu salah? Karena pada pilihan A di situ kata konjungsinya menggunakan huruf kapital yang seharusnya tidak diperbolehkan. Yang B, Ananda Faisal. Salahnya apa yang B? Karena ada kata siswa yang tidak menggunakan huruf kapital. Yang B. Yang B itu ada tanda titik. Oh, iya. Setiap Di akhir judul kalimat. itu tidak ada titiknya, betul ya. Baik. Iya. Yang D, Ananda Safa. Karena pada kata kegemaran membaca, peningkatan nilai keterampilan menulis siswa itu tidak menggunakan huruf kapital. Iya, jadi setiap judul itu, setiap kata itu harus ada huruf kapital. Kecuali ada kata konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Kata dan, demi, dengan, dan sebagainya. Nah, setiap kata judul itu tidak ada kata titik. Karena itu judul. Sekarang pembahasannya. Ya betul isinya C. Pembahasannya, semua kata diawali dengan huruf kapital. Karena judul. Kecuali konjungsi. Terus tanpa menggunakan tanda titik sebagai akhir judul. Jadi setiap judul itu tidak boleh ada tanda titiknya, Kanisa. Baik, iya. Jadi tadi penekanan untuk penulisan judul pertama adalah pada setiap kata menggunakan huruf kapital kecuali konjungsi. Tadi konjungsi ada apa saja? Masih ingat? Dengan Atau ya banyak ya contoh-contoh Banyak, konjungsi kata ya. konjungsi banyak sekali. Lalu tadi penekanan kedua tidak menggunakan titik. Iya, Jadi tidak menggunakan tanda baca bisa ya. ada baca bisa. Tapi yang penting di akhirnya tidak menggunakan menggunakan tanda titik. titik, betul. Lalu tadi juga yang perlu diperhatikan adalah apalagi tuh Pak, siswanya juga harus besar ya tadi. Betul, siswanya Iya. harus besar. Mhm. Terus juga ke setiap judul itu kata-kata itu harus huruf kapital. Tadi Bapak bilangin bahwasannya tidak ada kata konjungsi yang huruf kapital. Mhm. Terus yang kedua juga tidak boleh ada tanda titiknya. Baik. Seperti itu. Nah, biasanya siswa-siswa itu menuliskan kalimat judul tuh pada tugas-tugas apa sih Pak? Sehingga mereka pada tugas-tugas tersebut harus memperhatikan misalnya membuat karya ilmiah Betul. atau apa lagi ya Pak ya? Membuat laporan perjalanan, Mhm. terus membuat resensi, terus juga harus membuat karya ilmiah, terus juga pidato, menulis pidato. Oh, jadi dalam pidato juga kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu. Betul. Dan itu dituliskan dengan tepat. Puisi juga ya Pak ya? Puisi juga. Baik. Ada yang mau ditanyakan adik-adik di studio? Nah, Kanisa pengen tanya nih Pak, tadi terkait dengan soal pertama tentang kata-kata baku ya Pak. Itu apa sih yang bisa harus dilakukan siswa untuk dapat mengetahui kata-kata yang tepat? Karena bila siswa tidak tahu kan hanya beda sedikit globalisasi dengan globalisasi. Kadang-kadang kalau Iya. kita menyebutkan seperti benar gitu ya. Betul. Apa sih yang bisa dilakukan siswa? Ayo, apa? Bisa? Untuk tahu yang tepat? Globalisasi, kwitansi itu adalah kata serapan juga.
Nah, dari kata itu, apa yang sering kita lakukan? Apa yang kamu tahu tentang sehari-hari kata-kata dalam kata bakunya? Contohnya apa? Kata-kata serapan begitu ya? Iya, kwitansi. Apotek. Kwitansi seharusnya apa? Siapa yang tahu? Ananda, Faisal, kwitansi seharusnya tulisannya seperti apa? Menggunakan huruf W. K-W-I-T-A-N-S-I. Kwitansi. Iya. Terus yang kedua apa lagi? Apotik atau apotek? Apotek. Nah, apotik. Jadi sarannya sering-sering Kak Kanisa untuk membaca atau kamus sehingga kita mengetahui tentang huruf-huruf kapital dan penulisannya. Jadi jangan salah baca seperti itu. Tapi kadang di masyarakat itu seringnya apotek, apotik. Karena apotek seharusnya kwitansi. Seharusnya tulisannya W atau UI. UI, kira-kira? Yang W. Yang W ya seperti itu. Lalu juga kamus yang membahas khusus tentang penulisan yang tepat itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul ya Pak ya? Betul. Iya. Baik, adik-adik di studio ada yang sudah punya kamusnya? Sudah. Nah, kalau untuk Bapak dapat duduk terlebih dahulu. Siap. Pembahasannya sangat menarik sekali, bukan adik-adik? Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ejaan, tentang kalimat-kalimat yang baku. Karena itu, adik-adik di rumah jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar